Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton semuanya dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini, izinkan saya ingin berbagi mengupas tentang video yang berjudul "Pentingkah kita melaksanakan tahlilan untuk membantu para almarhum?" Agar tidak gagal paham, sebaiknya jangan di-skip atau jangan dilompat-lompat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Di video kali ini yang berjudul "Pentingkah kita tahlilan untuk membantu almarhum?", saya akan mengupas menjadi 5 bagian. Di antaranya, bagian pertama, apakah almarhumah atau almarhum yang telah meninggalkan kita atau orang yang tercinta yang telah mendahului kita itu sedang mendapatkan nikmat kubur ataupun sedang mendapatkan siksa kubur? Semua manusia tidak ada yang tahu kecuali para ahli surga, yaitu para nabi, para muzahid yang mati syahid. Di luar dari itu termasuk kita semua, kita tidak tahu nanti akan mendapatkan siksa ataupun mendapatkan nikmat. Nah, sebagai ahli waris, daripada kita pusing-pusing untuk mengetahui almarhum itu sedang mendapatkan nikmat ataupun sedang merasakan siksa, lebih baik kita upayakan untuk membantunya dengan mendoakan, dengan amalan-amalan ibadah, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang yang kita cintai yang telah mendahului kita diberikan nikmat kubur, diluaskan kuburnya dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa ketika anak Adam meninggal dunia akan putus perkaranya dengan dunia kecuali 3 perkara, yaitu ke-1, amal ibadahnya ketika hidup di dunia, bagaimana rajin atau tidak ya, mungkin kita tidak tahu lah, itu rahasia pribadinya. Yang kedua, ilmunya yang bermanfaat, apakah beliau sosok yang suka memberikan ilmu kepada orang lain dan orang lain itu masih melaksanakan ilmu tersebut sehingga kebaikan-kebaikannya akan mengalir terus selama ilmu tersebut masih digunakan. Yang ketiga, doa anaknya yang soleh. Bagaimana kalau tidak punya anak? Taruhlah punya anak, anaknya soleh atau tidak? Jangan-jangan salah, anaknya ajangan apa bajingan? Ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas sebagai manusia kita punya kewajiban untuk mendoakan orang yang kita cintai, baik itu orang tua maupun
saudara-saudara hingga kaum muslimin muslimat seluruh dunia. Kita doakan, kita bantu dengan melaksanakan tahlilan, karena kita tidak tahu kondisinya mereka ataupun beliau itu sedang mendapatkan nikmat atau sedang mendapatkan siksa kubur. Adapun cara melaksanakannya, apakah kita melakukan sendiri atau kita memohon bantuan kepada orang lain yang ahlinya atau yang paham dalam bidangnya, para ahli-ahli ibadah. Lantas kebiasaan kita setiap ada yang tahlilan kita selalu mengeluarkan jamuan ataupun makanan, minuman, ataupun amplop dan lain sebagainya. Itu semata-mata kita niatkan pahalanya untuk almarhum atau almarhumah yang dimaksud. Ya, sehingga pahala sedekah kita tersebut sampailah kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Seandainya kita mampu melakukan sendiri, ya lakukan sendiri. Ya kalau memang kita nggak bisa, ya apa salahnya kita minta tolong kepada ahlinya. Jadi di bagian kedua ini kita wajib membantu kepada sesama manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Insya Allah amal ibadah kita, pahala kita yang kita lakukan sampai kepada yang dimaksud atau almarhum yang dituju. Bagian yang ketiga yaitu bakti diri. Bakti kita sebagai ahli waris, sebagai yang ditinggalkan, kita wujudkan dalam bentuk pengabdian, dalam bentuk amalan-amalan, sehingga amalan-amalan kebaikan kita tersebut kita niatkan untuk almarhum, baik dalam bentuk sedekah dan sebagainya. Jadi kita sebagai ahli warisnya, kita harus berusaha keras untuk selalu membantu, mendoakan para almarhum, karena kita tidak tahu posisinya beliau di sana sedang mendapatkan nikmat atau sedang mendapatkan siksa. Jadi sebagai tanda bakti kita kepada orang tua atau tanda kesetiaan kita kepada pasangan, misalnya istri atau suami yang sudah meninggal, atau kakak atau adik yang sudah meninggal, apa salahnya kita wujud dari bakti kita kepada saudara itu mendoakannya dengan melakukan tahlilan. Ya silahkan, mau dilakukan tahlilan sendiri boleh, mau minta tolong kepada para ahlinya juga boleh. Yang penting niatnya kita ibadah yang pahalanya ditujukan kepada almarhum. Apa salahnya kita sebagai generasi penerus mendoakan para nabi, mendoakan para wali, mendoakan para pahlawan, sehingga dengan jasanya beliau-beliau ilmu Islam kini nyampai ke dalam diri kita. Sebagai tanda terima kasih perwujudannya kita kepada para pendahulu kita, yaitu kita mendoakannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Ya, apalagi yang meninggal itu golongan orang-orang manusia biasa seperti kita yang bisa bilang masih maksiat. Ya, kecuali para wali, para nabi, ya kita nggak tahlilan pun beliau sudah dijamin sama Allah mendapatkan nikmat kubur. Ya kalau model kita ini yang sholatnya kadang ompong, yang puasanya kadang bolong, ya sedekah juga setahun sekali, mungkin nggak pernah. Ya bagaimana mau mendapatkan nikmat? Ya artinya urusan nikmat ataupun siksa itu ranahnya Gusti Allah. Kita tidak tahu amalia-amalia seseorang. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mendoakan sebagai perwujudan tanda terima kasih kita kepada leluhur-leluhur kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Ya apa salahnya kita melakukan tahlil, melakukan doa untuk beliau-beliau itu semua. Bagian keempat, kewajiban kita yang hidup itu harus selalu tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, tahlilan pun itu sendiri merupakan perbuatan baik, karena kita mendoakan orang lain. Apalagi kalimat yang dibaca itu ada tahlil, ada tahmid, ada takbir. Itu kan perbuatan yang baik.
bahkan ringan melakukannya tapi berat bobot pahalanya. Dibanding dengan gunung masih besar pahala kita membaca doa tahlil, tahmid, takbir ini. Jadi kewajiban kita dalam tolong menolong kepada sesama manusia, baik manusia yang masih hidup, baik kepada manusia yang sudah meninggal dunia. Ya, kita harus melakukan kebaikan dan kebaikan. Ya, karena Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menebar kebaikan, menebar kasih sayang. Makanya selagi kita masih ada usia, masih ada kemampuan, ya apa salahnya kita gunakan untuk membantu sesama, baik yang masih hidup maupun kepada yang sudah meninggal dunia dalam bentuk tahlilan. Silahkan, mau dikerjakan sendiri boleh, mau dikerjakan rame-rame juga boleh. Ya karena kan kita tidak tahu doa siapa yang mustajab, doa siapa yang dikabul. Kita tidak tahu doa kita ini dikabul ataupun tidak. Ya siapa tahu dengan banyaknya kita mengundang para warga, para tetangga untuk mendoakan orang yang kita cintai, minimal salah satu ada yang dikabul, ada yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu doa siapa yang dikabul. Makanya apa salahnya kita mengundang para tetangga, para saudara untuk melakukan doa bersama dengan membaca tahlil, tahmid, takbir yang sudah ada dengan tuntunan tahlil yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita. Jadi sebaiknya kita laksanakan tahlil dengan niat ikhlas, dengan niat ridho untuk mengharap supaya pahalanya sampai kepada yang kita tuju, kepada para almarhum atau almarhumah. Ya sebagai tanda bakti kita, sebagai tanda terima kasih kita kepada para pendahulu kita. Jadi di sini kita bisa merenungkan apakah tahlilan itu mau kita laksanakan ataupun tidak, kembalikan lagi kepada diri Anda masing-masing. Kalau memang mungkin para pendahulu kita atau orang yang kita cintai ini bisa dikategorikan orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, ya istilahnya mungkin nggak didoain juga, mereka sudah mendapatkan kenikmatan. Tetapi kalau almarhum yang telah mendahului kita mungkin orang yang ya maaf ahli maksiat, ya kenapa nggak kita bantu? Apa salahnya sih kita membantu, kita mendoakan? Toh tidak ada paksaan. Mau membantu ya silakan, tidak pun ya silakan. Jadi kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Kalau kita adalah tipe manusia yang tahu diri, tahu berterima kasih, ya laksanakan. Kita pintar, kita mengerti ilmu agama segala macam, itu jasa siapa? Tidak mungkin manusia lahir langsung sakti, langsung pintar tanpa melalui dari para pendahulu kita. Apa salahnya kita berterima kasih kepada nabi, kepada wali, kepada pendahulu-pendahulu kita, para guru kita, para kiai kita yang telah mengajarkan ilmu agama kepada kita. Masa kita nggak mau berterima kasih kepada beliau-beliau itu semua? Sombong amat. Ya, jadi sebagai manusia yang tahu diri kita wajib berterima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya tidak mengajarkan sebuah ajaran. Di sini saya hanya berbagi pendapat. Dipakai silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Saya mohon maaf atas segala kebodohan dan kekurangan saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.